Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah pengambilan darah. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait dengan pemeriksaan pasca donasi, pelabelan, perawatan pendonor, perawatan darah, transportasi, dan penyimpanan darah. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa, saya sampaikan visi dari Prodi TPD yaitu menghasilkan teknisi pelayanan darah yang unggul dan terdepan di bidang pelayanan darah di tingkat nasional, serta mewarisi nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu menguasai teknik pengambilan darah, memahami alur dan mampu melaksanakan prosedur pengambilan darah, baik secara konvensional maupun afiresis. Kemudian berikut capaian pembelajaran sub mata kuliah. Yang pertama menguasai pemeriksaan pasca donasi, kemudian menguasai pelabelan darah, menguasai perawatan pendonor pasca donasi darah, kemudian menguasai perawatan darah pasca donasi, kemudian menguasai teknik transportasi dan penyimpanan darah karantina. Berikut adalah indikator ketercapaian, yaitu mampu menguasai pemeriksaan pasca donasi, menguasai pelabelan darah, mampu melakukan perawatan pendonor pasca donasi secara mandiri, kemudian mampu melakukan perawatan darah pasca donasi secara mandiri, kemudian mampu melakukan prosedur transportasi dan penyimpanan darah karantina secara mandiri. Kemudian pokok bahasanya adalah yang pertama adalah pemeriksaan pasca donasi, kemudian pelabelan darah, perawatan pendonor pasca donasi, perawatan darah pasca donasi, dan prosedur transportasi dan penyimpanan darah karantina. Kemudian untuk materi yang pertama yaitu terkait dengan pemeriksaan pasca donasi. Di sini yang akan diperiksa adalah terhadap pendonor darah dan juga pelabelan darah. Kemudian untuk pemeriksaan terhadap pendonor yang dilakukan adalah pemeriksaan terhadap keadaan umum pendonor dan bekas luka tusukan donor. Pada pendonor, perhatikan reaksi-reaksi donor yang mungkin terjadi pada saat pasca pengambilan darah. Misalnya kondisi dari si pendonor itu pucat, berkeringat, kemudian menguap terus, kemudian tubuhnya kelihatan lemah. Nah, itu harus kita perhatikan. Nah, kemudian pada bekas luka tusukan itu diperhatikan apabila ada terjadi kebocoran atau perdarahan dari bekas luka tusukan. Nah, kadang-kadang pada saat posisi duduk atau tidur di bed donor, kemudian posisi mau berdiri, mau menggunakan sepatu, nah itu terkadang ada tekanan ketika memegang pinggiran dari kursi donor atau tempat tidur donor. Nah, itu kadang-kadang ada tekanan yang menyebabkan terbukanya kembali luka bekas tusukan yang menyebabkan perdarahan pasca donasi. Nah, jika terjadi seperti itu, maka tangan atau lengan harus diangkat lebih tinggi dari posisi jantung dan bekas luka tusukan ditekan dan dibersihkan dari kebocoran dan kemudian ditutup dengan plester. Kemudian untuk pemeriksaan darah pendonor yang dilakukan adalah memeriksa kelengkapan identitas pada label darah, kemudian memeriksa apakah sampel terambil dengan volume yang cukup untuk pemeriksaan, kemudian yang ketiga memeriksa apakah selang kantong darah sudah di-sealer dan sudah dirapikan. Kemudian untuk pelabelan darah yang diperiksa adalah sebelum donor meninggalkan tempat tidur dan sebelum darah yang disumbangkan tadi
sampel darah, dan dokumen dipindahkan dari sisi tempat tidur, maka harus dilakukan pengecekan akhir. Nah, kemudian mengecek kebenaran dan kesesuaian nomor kantong pada selang, label darah, dokumen formulir pendonor, dan juga tabung sampel darah. Jika menggunakan barcode, maka pastikan nomor kantong utama mendapatkan tambahan huruf A di akhir nomor. Contohnya adalah nomor selang kantong misalnya U1234567. Nah, pada label darah, formulir pendonor, dan tabung sampel darah, nomor harus tertempel dengan kode U1234567A. Nah, jadi di urutan terakhir atau deret terakhir dari nomor kantong tersebut harus ada kode atau huruf A. Kemudian cocokkan kembali label darah yang berisi identitas pendonor, apakah sudah sesuai dengan identitas pada formulir. Caranya bagaimana? Caranya dengan melakukan komunikasi efektif dengan menanyakan nama pendonor, tempat dan tanggal lahir, golongan darah, dan alamat dari si pendonor tersebut. Kemudian label yang digunakan dan yang tidak digunakan harus sesuai, maksudnya harus sesuai jumlahnya dengan yang dicetak. Nah, label yang tidak digunakan harus dirobek dan dibuang ke tempat limbah non-medis. Hal ini harus dilakukan supaya untuk menghindari kekeliruan penempelan label darah. Kemudian perawatan pendonor pasca donasi, pendonor harus tetap berbaring atau duduk santai selama 3-5 menit setelah pengambilan darah. Jadi tidak boleh atau tidak diperkenankan langsung berdiri karena hal ini dapat mempengaruhi kondisi dari si pendonor tersebut. Kemudian sebelum pendonor dipersilahkan bangun, terlebih dahulu diberikan pertanyaan atau ditanya bagaimana keadaan atau kondisi dari pendonor tersebut, apakah pusing, mual, dan lain sebagainya. Bila pendonor merasa pusing, maka pendonor dibaringkan tanpa bantal atau dengan posisi kaki diangkat lebih tinggi daripada kepala si pendonor. Kemudian pendonor harus dimonitor dan diawasi keadaannya semenjak pendonor bangun dari tempat tidur sampai berjalan ke ruang istirahat. Begitu pula selama istirahat di ruang istirahat pendonor hingga pendonor meninggalkan ruangan. Kemudian pendonor dimotivasi untuk menjadi pendonor darah lestari. Artinya adalah melakukan donasi darah setiap 2 atau 3 bulan sekali secara reguler. Kemudian perawatan darah. Perawatan pendonor pasca donasi, perawatan darah pendonor pasca donasi, memastikan selang kantong darah sudah diserut atau disiler sebanyak 3 kali dan sudah dirapikan. Kemudian memastikan kantong darah sudah teridentifikasi. Kemudian sebelum ditransportasikan ke tempat penyimpanan karantina, darah disimpan di dalam wadah atau kulpok yang termonitor suhunya. Bila memindahkan darah, maka lakukan dengan perlahan-lahan, jangan sampai dihentakkan atau dilemparkan, karena dapat menyebabkan kerusakan sel-sel darah, terutama sel darah merah, dapat mengalami hemolisis. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan transportasi dan penyimpanan darah karantina. Nah, prinsip dari transportasi dan penyimpanan darah karantina, yang pertama adalah setelah semua pemeriksaan lengkap, kantong darah dan sampel harus ditempatkan pada tempat yang suhunya terkontrol dan sesuai untuk komponen darah yang akan dibuat dan pemeriksaan yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, komponen darah dan sampel harus ditransportasikan ke tempat pengolahan dan pemeriksaan dalam kondisi yang sama. Yang ketiga, kondisi penyimpanan dan transportasi harus divalidasi agar suhu yang ditetapkan
terpelihara. Kemudian untuk transportasi darah pasca donasi, transportasi darah dari ruang pengambilan darah menuju ruang karantina harus menganut sistem rantai dingin darah atau yang disebut dengan cold chain. Artinya ini penyiapan darah mulai dari kegiatan pengambilan darah sampai penyimpanan itu harus menggunakan suhu dingin atau rantai dingin. Kemudian untuk alat transportasi menggunakan cool box yang suhunya terpantau. Nah, untuk memantau suhu dari cool box ini bisa digunakan dengan data logger. Nah, data logger ini akan merekod atau menyimpan catatan perubahan-perubahan suhu yang terjadi selama transportasi. Kemudian cara pemantauan suhu dilakukan dengan pemasangan termometer pada cool box. Setelah selesai perawatan darah pasca donasi, darah disimpan di blood bank karantina. Kemudian proses darah pasca donasi darah disimpan di dalam blood bank karantina. Kemudian sampel darah dikirimkan ke lab IMLTD dan lab serologi golongan darah untuk dilakukan pemeriksaan dan konfirmasi golongan darah. Sambil menunggu proses uji saring IMLTD, darah yang akan diolah menjadi komponen dipilah-pilah sesuai dengan jenis komponen yang akan diproduksi dan berdasarkan jenis kantong darahnya. Kemudian darah yang akan diproduksi menjadi trombosit harus disimpan pada suhu ruang antara 18 sampai 24 derajat Celcius. Pada rak darah dengan tidak ditumpuk dan harus berjajar rapi untuk menghindari hemolisis. Darah yang akan diolah menjadi komponen fresh plasma atau faktor pembekuan harus disimpan pada suhu 2-6 derajat Celcius. Darah dipilah dan dipilih mana yang sesuai standar untuk pengolahan darah. Kemudian darah yang tidak sesuai standar, misalnya volumenya kurang atau volumenya berlebih, atau yang sudah melalui 2 kali penusukan, maka harus disingkirkan. Tidak boleh digunakan untuk pengolahan komponen darah trombosit maupun faktor pembekuan. Kemudian, human error pada perawatan dan transportasi darah ini biasanya terjadi karena petugas tidak melakukan identifikasi antara pendonor darah, label darah pada kantong dan formulir, serta pada sampel darah. Kemudian darah diletakkan dan kontak langsung dengan lantai yang dapat meningkatkan risiko kontaminasi. Kemudian darah disimpan di cool box yang tidak terpantau suhunya dan ice pack sudah mencair atau tidak dingin lagi sehingga suhunya tidak sesuai dengan suhu standar untuk transportasi. Kemudian pada saat mobile unit tidak membawa persediaan ice pack yang cukup sehingga suhu dari penyimpanan selama pengambilan maupun selama transportasi itu menjadi tidak sesuai dengan standar. Kemudian tidak membawa cool box yang cukup sehingga darah disimpan di tempat yang tidak terstandar. Nah, ini masih sering terjadi ketika jumlah donasi dengan perencanaan itu tidak sesuai sehingga dapat terjadi kekurangan dari tempat penyimpanan. Kemudian darah langsung disimpan, tidak dicocokkan kembali, atau darah langsung diproses, tidak dilakukan pemilahan terlebih dahulu. Nah, ini biasanya yang sering terjadi pada saat perawatan dan transportasi darah. Untuk saran dan rekomendasinya untuk meningkatkan kompetensi petugas, harus dilakukan refreshing atau update ilmu secara berkala dan kontinu dengan mengikuti pelatihan internal maupun eksternal. Sehingga petugas itu akan semakin
semakin meningkat kompetensinya untuk melakukan perawatan dan transportasi darah. Kemudian harus tersedia SOP yang harus selalu dipatuhi oleh petugas, checklist kebutuhan ISPEC sebelum MU harus agar suhu kulbok tetap terpelihara dengan baik. Kemudian menyiapkan termometer dan tempelkan pada kulbok. Nah, ini saran atau rekomendasi yang dapat diberikan agar meningkatkan kualitas dari whole blood yang diambil dari pendonor darah. Kemudian berikut adalah daftar referensi atau sumber kajian yang dapat digunakan untuk tambahan atau sumber belajar, yaitu yang pertama adalah Permenkes 91 tahun 2015 tentang standar pelayanan transfusi darah, kemudian petunjuk operasional penerapan pedoman CPOB di UTD dan Pusat Plasmaferesis yang diterbitkan oleh Badan POM, kemudian Permenkes nomor 83 tahun 2014 tentang UTD, PDRS, dan jejaring pelayanan transfusi darah. Kemudian sumber yang lain ada buku dari Basic and Applied Concept of Blood Banking and Transfusion Practice, yaitu 4th edition dari Elsevier. Kemudian ada bukunya AABB, Technical Manual, edisi yang ke-8, yaitu tahun 2018. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk mengukur capaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Teman-teman dapat mengerjakan kuis yang sudah tersedia di e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.